Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Mungkin bukan butuh buku karena saya tidak membahas satu buku. Saya ini terkendala setelah pindah tugas di Maumere ini. Tidak banyak buku yang bisa saya selesaikan, walaupun sebenarnya kesempatan membaca itu cukup banyak ya, karena ada Gramedia. Di kota kecil Maumere ini sudah ada Gramedia, bahkan 21 aja nggak ada, tapi Gramedia ada dan cukup lengkap. Di kantor pun ada satu perpustakaan kecil gitu. Jadi sebenarnya bukan alasan untuk tidak menyelesaikan satu buku, tapi sebenarnya saya tetap membaca. Cuman kebetulan saya bergantian ya, ada beberapa buku yang sedang saya baca dan satu ini belum ada yang selesai, jadi saya merasa tidak layak untuk dibuku-bukukan. Namun kesempatan kali ini saya itu terpikir oleh puisi ya, jadi ini bukan butuh buku tapi mungkin lebih tepat di konten puisi itu nutrisi. Jadi saya ingin ngobrolin tentang puisi, salah satu puisi aja, puisi karya Gunawan Muhammad, yaitu judulnya Pada Sebuah Pantai (2) Interlude, judulnya begitu ya. Puisi yang cukup populer nih, saya bahkan mengenal puisi ini sejak di sekolah menengah, sudah cukup lama, dan saya jatuh hati dengan puisi ini sudah lama. Saya sampai hafal dengan bait terakhirnya itu, dan sering saya nukil dalam beberapa kesempatan karena menurut saya indah. Ya demikianlah gaya Gunawan Muhammad ya, selalu menunduk, merenung, tapi mikir gitu. Bikin kita tuh mikir. Nah kali itu, kesempatan kali ini mungkin saya mau ngomongin puisi ya, jadi bukan butuh buku, melainkan konten puisi itu nutrisi. Tapi butuh buku pun juga nggak apa-apa, karena sebenarnya ini juga ada di dalam buku. Puisi ini ada di dalam beberapa buku yang buku Gunawan Muhammad yang ada di rak buku saya. Saya lupa di antologi puisi yang apa pertama. Yang kedua, ketika Gunawan Muhammad ulang tahun yang ke-70 itu saya beli bukunya isinya 70 puisi kalau nggak salah ya. Dan di situ juga ada buku puisi ini. Jadi puisi ini cukup saya cukup dekat lah dengan puisi ini, bahkan di rak buku saya ada beberapa buku Gunawan Muhammad yang berisikan puisi ini. Namun di Maumere saya nggak bawa bukunya, tapi saya punya catatan puisinya dan saya mau coba bacakan dulu. Setelah itu nanti kita obrolin. Relate banget sama saya di sini ya, karena di Maumere ini saya dekat sekali dengan kehidupan pantai ya. Kota Maumere ini kan Maumere katanya teluk yang besar gitu. Jadi ini memang ada satu teluk Maumere yang tiap saya beberapa senja bahkan sampai malam, makan malam itu di tepi pantai, dan pantainya sangat tenang gitu, dan menurut saya sih indah sekali. Tentu Gunawan tidak dengan konteks pantai ini ya, tapi Gunawan Muhammad kalau nggak salah dia Batang ya, kota Batang, jadi mungkin dia pantai di Batang. Mungkin terinspirasinya. Izin saya baca, judulnya Pada Sebuah Pantai Interlude, karya Gunawan Muhammad. Semua ini hanya terjadi dalam sebuah sajak yang sentimental, yakni ketika pasang berakhir dan aku menggerutu, masih tersisa harum lehermu dan kau tak menyahutku. Di pantai, tepi memang tinggal terumbu, hijau mungkin kelabu, angin amis, dan di laut susut itu aku tahu tak ada lagi jejakmu. Berarti pagi telah mengantar kau kembali, pulang dari sebuah dongeng tentang jin yang memperkosa putri yang semalam mungkin kubayangkan untukmu, tanpa tercatat meskipun pada pasir gelap. Bukankah matahari telah bersalin dan melahirkan kenyataan yang agak lain dan sebuah jadwal lain dan sebuah ranjang dan ruang rutin yang setia, seperti sebuah gambar keluarga di mana kita berdua tak pernah ada. Tidak aneh, tidak ada janji pada pantai yang kini tawar tanpa ombak atau cinta yang bengal. Aku pun pergi berkemas untuk kenyataan-kenyataan, berberes dalam sebuah garis
dan berkata, mungkin tak ada dosa, tapi ada percuma saja. Tapi semua ini terjadi dalam sebuah sajak yang sentimental. Dan itulah soalnya. Di mana ada keluh ketika dari pohon itu mumbang jatuh, seperti nyiur jatuh, dan ketika kini tinggal panas dan pasir yang bersetubuh. Di mana perasaan-perasaan memilih artinya sendiri, di mana mengentara bekas dalam hati dan kalimat-kalimat biasa berlarat-larat setelah semacam affair singkat. Dan kita menelan ludah sembari berkata, wah, apa daya. Barangkali kita memang tak teramat berbakat untuk menertibkan diri dan hal ikhwal dalam soal seperti ini. Lagi pula dalam sebuah sajak yang sentimental hanya ada satu dalil. Biarkan akal yang angker itu mencibir. Meskipun alam makin praktis dan orang-orang telah memberi tanda dilarang nangis. Meskipun pada suatu waktu kau tak akan lagi datang padaku. Kita memang bersandar pada apa yang mungkin kekal, mungkin pula tak kekal. Kita memang bersandar pada mungkin, kita bersandar pada angin, dan tak pernah bertanya untuk apa. Tidak semua memang bisa ditanya untuk apa. Barangkali saja kita masih mencoba memberi harga pada sesuatu yang sia-sia. Sebab kersik pada karang, lumut pada lokan, mungkin akan tetap juga di sana, apapun maknanya. Pada sebuah pantai, interlude. Ditulisnya 1973. Saya belum lahir. Ya seperti yang saya ceritakan tadi ya, saya tertambat pada bait terakhirnya, bahwa barangkali saja kita masih mencoba memberi harga pada sesuatu yang sia-sia. Sebab kersik pada karang, lumut pada lokan, mungkin akan tetap juga di sana, apapun maknanya. Menurut saya itu kena banget. Jadi Gunawan mengatakan sesuatu yang sia-sia, tapi sebaliknya sebenarnya ini mengingatkan pada kita bahwa tidak ada yang sia-sia gitu. Sepakat nggak? Kan barangkali saja kita masih mencoba memberi harga pada yang sia-sia. Bayangkan saat kesia-siaan itu diberi harga, bukankah tidak lagi sia-sia? Jadi wow, saya jadi ingat puisinya Sapardi Djoko Damono tentang cinta yang sederhana yang dia tulis menjadi tidak sederhana gitu. Bagaimana cinta dari isyarat yang tak sempat disampaikan kayu pada api yang membuat menjadikannya abu. Kayak gitu sederhana. Jadi ternyata menjadi tidak sederhana. Demikian pula puisi ini menurut saya ya. Barangkali kita mencoba memberi harga pada yang sia-sia, tapi dengan memberi harga pada yang sia-sia, sejatinya kita sedang memberi arti pada kesia-siaan. Dan ini dalam. Saya waktu kecil tuh sampai, waktu sekolah menengah. Saya lupa ya, sanawiyah apa di aliyah ya. Saya ketemu puisi ini dan saya sangat suka. Kita obrolkan ya. Nanti teman-teman, sekali lagi ini mungkin kalau yang belum terlalu kenal dengan puisi, bagaimana puisi bekerja? Puisi bekerja ini dengan kelenturannya. Saya membaca puisi ini berkali-kali. Ya, saya cerita tadi saya mengenalnya di sekolah menengah. Rasanya selalu berbeda saat saya membacakannya. Tipsnya kalau teman-teman bacalah dengan suara keras seperti saya membacakan tadi. Saya akan merasakan kayak, ternyata ada yang beda. Ya. Kayak malam ini saya mencoba membacakan ulang dan saya merasakan satu hal yang wow. Bagaimana keserba mungkinan kehidupan itu, bahkan bisa jadi kita itu bersandar pada hal yang kekal, bisa pula tidak kekal gitu. Bersandar ya pada yang kita anggap kekal gitu. Atau bagaimana coba ketika ini menurut saya ini majas atau metafora ya, kiasan yang menurut saya
kalau di lagu tuh reframe gitu ya. Menurut saya titik yang asik gitu di puisi ini adalah pada saat bukankah matahari telah bersalin dan melahirkan kenyataan yang agak lain. Matahari bersalin melahirkan kenyataan yang agak lain dan sebuah jadwal lain dan sebuah ranjang dan ruang rutin yang setia seperti sebuah gambar keluarga. Oke, tiba-tiba ditutup dengan di mana kita berdua tidak pernah ada. Kita tak pernah ada, kita berdua tak pernah ada. Jadi satu keluarga yang kita nggak ada di situ. Karena kenyataannya lain. Karena sesuatu kenyataannya ketika ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gokil ya. Itu mengajak kita menikmati setiap kemungkinan. Setiap kemungkinan yang bisa jadi berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sedih, puisi ini sedih banget ya. Di pantai tepi memang tinggal terumbu karang. Hijau mungkin kelabu. Di laut susut itu aku tahu tak ada lagi jejakmu. Terus ada lagi yang penggalan yang saya jadi ngerasa kayak wow banget, ini cocok banget buat saya yang ada di Maumere, yang tadi saya cerita Maumere, teluk yang lebar gitu. Jadi di Teluk Maumere itu demikian tenang gitu. Saya tuh kayak sekali lagi nih puisi itu punya kesaktian puisi bekerja itu begitu. Jadi ketika saya membaca di Maumere ternyata saya merasakan puisi ini cocok banget. Bagaimana coba ketika ada kalimat yang coba ya bentar yang ini dia. Aku pun ingin tidak aneh, tidak ada janji pada pantai yang kini tawar tanpa ombak atau cinta yang bengal tanpa ombak. Bagaimana sebuah pantai tanpa ombak? Tadinya saya pikir ada emang pantai tanpa ombak, tapi ada. Ya ini di Maumere ini saya kalau lagi duduk-duduk entah berangkat kantor atau mampir pagi-pagi di tepi pantai atau pulang kantor atau mau malam sambil makan di tepi pantai itu seringkali saat tenang kali nggak ada angin, air tuh kayak comberan raksasa gitu. Terlebih saat purnama, saya pernah makan dan bulan purnama, lautnya tenang dan ikan-ikan itu terlihat dari berenang-renang di dalamnya. Dan itu maaf ya, ini sangat personal, tapi menurut saya sekali lagi bahwa demikianlah cara puisi bekerja. Dibaca di mana, dibaca kapan, kita akan menemukan suasana yang